Nah, ini dia. Halo, Yeay. Halo, Kak. halo. Halo, salam Maaf, kenal. Iya, ya Kak. salam kenal Teh. Dengan Teh Salam Isti ya? kenal. Iya, betul, betul. Iya. Perkenalkan, aku Isti, aku moderator pada malam hari ini. Aku buka dulu ya, Kak. Maaf nih, tadi Baik. agak-agak ada terkendala. Nah, sebelumnya teman-teman, terima Sebelumnya kasih banyak. Hmm? suara saya terdengar jelas, Teh. Iya, Oke. iya betul. Terdengar Ya. jelas. Ya, sebelumnya terima kasih banyak pada teman-teman nih yang udah join bareng kita pada sesi berlayar pada malam hari ini dan terkhusus untuk Kak Suhender nih. Wih, senang banget nih bisa join bareng kita. Terima kasih banyak. Nah, pada malam hari ini tuh kita bakalan ngomongin tentang generasi punya rencana nih karena pas banget nih ternyata Kak Suhender itu merupakan duta genre Jawa Barat dan duta bahasa. Nah, ini lagi nih, ajudan milenial gubernur Jawa Barat. Wah, mantep banget nih, keren banget. Banyak banget ininya, aktif banget di kepemudaan. Nah, kalau untuk Kak Sedar sendiri, kesibukannya gimana nih, Kak? Baik, sebelumnya saya haturkan terima kasih dulu ya Teh ya untuk Dididik yang telah mengundang saya untuk belajar bersama, kita memateri ilmu bersama. Karena di sini saya bukan menggurui untuk membagikan sebuah pelajaran, bukan, tapi kita di sini niatkan untuk belajar bersama. Saya belajar dari Teteh dan nanti teman-teman yang nanya, atau mungkin dari kejadian sebelum adanya live bareng ini, pasti itu jadi pembelajaran juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suhendar Supriyan, biasa dipanggil Suhe kalau di kampus, di luar juga kebanyakan Suhe. Sekarang berkuliah di Universitas Pasundan, alhamdulillah tadi sudah yudisium. Jadi memang rentetan acaranya sesudah tadi yudisium atau sidang akhir, malamnya ikut langsung di siaran langsung bersama Didik, dan itu merupakan sebuah kehormatan bagi saya, bagaimana saya bisa belajar bersama dengan teman-teman semua. Mengenai aktivitas sehari-hari, karena sekarang statusnya bukan mahasiswa ya Teh ya, jadi siap-siap untuk uh, mencari kehidupan baru dengan pengalaman baru tentunya. Dan selain daripada itu, saya juga aktif berkegiatan sosial, terutama di bagian pendidikan dan penyebaran literasi untuk masyarakat desa. Dan memang untuk bakti sosialnya, kami membentuk sebuah komunitas di bawah dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional. Komunitas tersebut bergerak pada bidang literasi dan penyebaran desa. Jadi kami mengumpulkan anak-anak di suatu desa di Kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung untuk kami berdayakan menjadi desa literasi seperti itu, karena memang kemampuan anak-anak memahami literasi itu sangat potensinya sangat besar, tapi mereka belum paham makna atau arti penting dari literasi itu apa. Mereka mungkin hanya sekilas ya literasi, oke, membaca. Literasi itu ternyata banyak gitu menurut pengertian-pengertian yang sudah ada. Dan memang kita juga bersama tim membangun gairah membaca untuk anak-anak agar mereka bisa menatap dunia lebih jauh lagi dengan membaca. Mereka bisa memahami arti penting dari literasi itu seperti apa. Di kegiatan-kegiatan yang lainnya, alhamdulillah untuk tahun kemarin berkesempatan untuk bergabung bersama Jabar Future Leader, yaitu sebuah platform anak muda yang dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil, di mana platform tersebut menjadi pemuda-pemuda seluruh Indonesia untuk bekerja bersama dengan Bapak. Kita diajak untuk menjadi ajudan milenial Bapak, menyiapkan segala keperluan Bapak, dan tentunya belajar dari kegiatan-kegiatan permasalahan yang ada di Jawa Barat seperti itu. Wah, pas banget. Ternyata selamat nih Kak untuk Kak Suhe ya. Kak Suhe selamat abis Yeah. yudisium. Wah, semangat banget abis yudisium. Malamnya langsung berbagi bersama kita nih. Nah, terus juga tadi Kak Suhe juga udah ini nih, udah jelasin kesibukannya itu. Wah, ternyata sangat-sangat positif dan benar-benar membangun ya. Apalagi itu untuk masyarakat desa juga. Wah, Betul. keren banget nih. Jadi semoga untuk teman-teman jadi terinspirasi ya. Jadi, wah Kak Suhe bisa nih, kita juga harus bisa dong gitu ya Kak. Pasti Wah, harus. keren-keren. Keren banget nih Kak. Nah,
kalau misalnya pas banget nih Kak, karena hari ini tuh kan Mhm. Hari Keluarga Berencana Nasional nih Kak. Nah, Kak Sohe juga menjadi duta genre Jabar. Nah, kalau duta Betul. genre Jabar itu kayak gimana sih Kak? Boleh dijelasin nggak sih Kak? Oke. Untuk Harganas, biasa kalau anak-anak genre ya, atau misalkan di Dinas Kependudukan itu biasa manggilnya Harganas, akronim dari Hari Keluarga Nasional. Itu memang kita merayakan hari di mana tempat kita kembali itu keluarga. Itu kalau misalkan kita di luar atau apapun, tempat kita kembali ya di keluarga itu. Makanya memang sebuah unit keluarga itu sangat penting yang harus kita miliki dan memang yang harus kita perjuangkan ke depannya, karena dari keluarga lah kita tumbuh menjadi sosok anak yang bisa memperjuangkan negara ini ke depannya jauh lebih baik seperti itu. Makanya dari itu, dari Harganas ini salah satu program di genre juga teh. Jadi memang program-program di genre itu, atau biasanya kalau genre itu banyak orang yang di luar sana genre manggilnya genre itu beda ya. Kalau genre itu mungkin disebutnya aliran. Misalnya genre musik ini berarti kita nyebutnya genre, tapi ini genre ya, genre, akronim dari generasi berencana. Sebuah representasi dari pemuda yang memang pemuda tersebut mempunyai tanggung jawab serta menjadi ikon untuk pemuda-pemuda yang lain untuk melaksanakan 3 hal. Kalau misalkan di genre itu biasanya ada salam genre gitu. Di genre itu biasanya. Nah, salam genre kan biasanya gini nih, salam genre, salam. Jadi tangannya dikepalkan 3 dan ini seperti lambang dienongkan. Ini punya arti penting untuk remaja di Indonesia terutama, dan kami sebagai Duta Genre Jawa Barat. Dari Duta Genre itu apa? Sebenarnya 3 hal ini sudah merepresentasikan remaja di Indonesia jika memang bisa dikualifikasikan lulus sebagai remaja Indonesia. Yang pertama adalah menjauhi narkoba. Ya, yang kedua ada menjauhi pernikahan usia dini, dan selanjutnya ada menjauhi HIV/AIDS. Jadi memang ketiga hal tersebut menjadi penting bagi kita untuk menjadi duta genre. Dan memang selain daripada itu, duta genre juga nantinya di setiap kota kabupatennya itu menjalankan program-program PIK atau Pusat Informasi dan Konseling di daerah-daerah. Misalkan saya nih di daerah Kabupaten Cianjur di Kecamatan Warung Pandang misalnya, itu ada yang namanya PIK atau Pusat Informasi Konseling, namanya Pusat Informasi Konseling Bahagia misalnya. Nah, itu kita membuat sebuah program-program edukatif yang memang disesuaikan dengan remaja seperti itu. Ada misalnya program kalau di saya sih misalnya Warung Kondang Mencari Bakat. Itu sebuah sebuah platform untuk anak-anak bagaimana mereka mempunyai bakat atau mempunyai talent yang boleh mereka salurkan di platform itu. Atau misalnya program-program untuk edukasi tentang higienik atau kesehatan reproduksi untuk remaja seperti itu. Dan memang di Duta Genre ini juga kita harus paham tentang 4 substansi genre. Yang pertama adalah kependudukan dan pengembangan keluarga. Yang kedua ada kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada keterampilan atau maaf. Dan yang terakhir ada perencanaan kehidupan berkelanjutan. Jadi 4 substansi genre ini memang tadi bersinggungan sekali dengan adanya duta genre ini, karena memang dari 4 substansi genre ini memunculkan beberapa program-program yang bisa kita laksanakan dan kita bisa dikategorikan lulus sebagai remaja Indonesia. Tadi merujuk kepada hal tiga tadi, menjauhi pernikahan dini, narkoba, dan HIV seperti itu. Wah, ternyata di Duta Genre sendiri itu tuh lengkap banget ya Kak, dan itu tuh Betul. berencana biar kita tuh menjadi masyarakat atau generasi muda itu yang berencana gitu ya, bisa menjauhi narkoba, terus menjauhi pernikahan dini, HIV dan AIDS. Nah itu tuh benar-benar wah ternyata emang positif banget, apalagi program-programnya juga banyak banget gitu ya Kak. Nah aku mau nanya nih Kak, dalam menjalani program-programnya itu tuh biasanya ada masalah-masalah apa aja sih kayak yang timbul gitu? Apa masyarakatnya atau teman-temannya itu tuh gimana sih Kak? Sebenarnya program-program permasalahan yang Teteh sebutkan tadi itu kami pas di lapangan itu menemui ya.
bagaimana misalnya masyarakat yang apa ya, bukan kurang peduli ya, karena mungkin mereka tidak tahu, jadi mereka tidak antusias untuk mengikuti programnya. Tapi yang harus kita lakukan pertama adalah mengenalkan program kita, bahwa program kita itu bergerak di arah yang benar, di arah positif, dan memang program kita juga program-program yang harus menarik perhatian mereka. Jangan sampai misalnya sasarannya adalah remaja, tapi yang kita kemas adalah acara-acara yang berbau orang tua misalnya ya, atau misalnya tidak sesuai dengan umur atau seperti itu, akan terjadi sesuatu yang boring atau misalnya sesuatu yang membosankan untuk remaja, karena mungkin acaranya tidak disesuaikan dengan acara-acara remaja seperti itu. Makanya kami membuat kontribusi-kontribusi aktif melalui program yang disesuaikan dengan umur, terutama di remaja seperti itu. Dan memang kendala-kendala selanjutnya terkadang untuk menjalankan program-program genre ini, lapisan masyarakat yang harus kita gali adalah lapisan masyarakat pedalaman atau luar. Contohnya misalnya dulu ketika saya di Kabupaten Cianjur, saya mengunjungi kecamatan-kecamatan di Cianjur Selatan yang memang mungkin akses untuk ke kota itu berjam-jam, 6-5 jam, dan itu memang menyulitkan mereka. Sebentar ya Teh ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Wah, ternyata tadi banyak banget nih ini apa sih tujuannya dan apa aja sih di umurnya itu harus difokusin nih ya Kak. Tadi harus sesuai umur, terus juga jangan yang boring, terus juga yang targetnya itu juga yang sesuai gitu ya Kak. Wah, betul. Jadi, Kak Sue juga tadi jelasin itu tuh ternyata masyarakatnya juga ada 1-2 permasalahan tapi harus bisa ditangani dengan baik juga ya Kak. Betul. Karena memang kalau udah berbicara kepada masyarakat, apalagi masyarakat pedalaman ya Teh ya, karena mereka itu sebenarnya ketika kita memperkenalkan program, itu yang harus kita teliti dulu adalah kita harus bisa menyesuaikan kebudayaan mereka. Jangan sampai misalnya kita membawa suatu program yang tidak bisa menyesuaikan mereka, ya mereka tidak akan masuk terhadap program kita, terutama program-program yang berbau tentang keremajaan atau remaja. Jadi sebisa mungkin kita juga menyesuaikan dengan mereka, kebudayaan mereka. Contohnya misalnya di Kabupaten Cianjur itu mereka sering karena bagian dekat pesisir pantai, mereka suka ada semacam festival kecil versi mereka atau ala mereka. Nah, kita di sana bisa masuk tuh program kita berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengenalkan program genre, terutama kepada remaja. Seperti contoh ya tadi program-program tentang kesehatan reproduksi, life skill, perencanaan ke depan. Karena di genre ini kita punya punya hashtag atau punya sesuatu yang selalu kita angkat, misalnya berencana itu keren. Jadi berencana itu keren karena apa? Karena kita sebagai remaja harus punya perencanaan ke depannya yang baik, terutama perencanaan-perencanaan yang terukur, dan perencanaan tersebut lahir dari sikap kita dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi sesuatu yang akan terjadi ke depan. Jadi memang berencana itu keren, lambangnya seperti ini, berencana itu keren. Lambangnya misalnya gitu. Itu lambang dan logo terbaru sih dengan berencana itu dari BKKBN. Wah, ternyata berencana itu keren gitu ya Kak. Jadi itu keren. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan budayanya, dengan apa sih yang mau kita angkat gitu ya Kak. Nah, terus juga Kak, kalau selain itu nih Kak, kalau dalam mensosialisasikan program kerja itu tuh biasanya tantangannya itu tuh apalagi sih Kak yang biasa dihadapi? Oke, tantangannya biasanya dalam program genre ini mereka tidak tahu genre itu apa. Ya ini masalah dasarnya ya Teh ya. Misalnya genre itu apa sih? Dari tadi misalnya salam genre, tapi kita tuh nggak tahu apa gitu. Biasanya itu sih yang membuat mereka awalnya tidak menarik. Tapi dari permasalahan itu muncul beberapa beberapa problem-problem yang mungkin jadi fokus masalah kita. Jadi jangan sampai kita mengenalkan program tapi kita tidak ada sesuatu yang berupaya untuk mengenalkan lebih jauh dulu, mengenalkan dulu kepada mereka.
Dan memang untuk permasalahan lain atau misalkan kendala-kendala lain, biasanya ada beberapa program yang mereka tidak sinkron ya. Misalnya ada suatu budaya dari mereka yang berseberangan dengan visi misi dari genre. Misalnya, contohnya misalnya menghindari usia menikah muda misalnya. Tapi misalnya ada di kebudayaan dari kecamatan yang kuat dengan budayanya, ya ini sudah menjadi tradisi kita gitu. Ini sudah menjadi sesuatu yang ada di kita. Tapi kita lihat dulu permasalahan di sana ketika menjalankan pernikahan usia dini itu banyak dampak negatif atau buruknya, atau istilahnya banyak manfaat atau mudaratnya. Nah, kita bisa memetakan di sana, kalaupun misalnya di sana banyak negatifnya, itu tugas kita untuk mensosialisasikan agar mereka tidak menikah di usia dini seperti itu teh. Dan memang kita juga mengenalkan ke masyarakatnya, bukan berarti kita mengedukasi langsung atau mengajari mereka langsung seakan-akan kita adalah seorang guru bagi mereka, tidak. Tapi kita juga terjun langsung di kehidupan mereka biasanya, dan kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi mereka juga tidak bahasa Sundanya tidak ruas ya, dan mereka juga bisa memahami, oh ternyata seperti ini, sedikit demi sedikit. Wah, ternyata tantangannya itu ya Kak. Jadi awal mulanya itu genre itu apa sih? Terus juga apalagi dengan perbedaan visi misinya ya Kak. Jadi misi kita itu apa, tapi berlawanan dengan mereka. Wah, ternyata emang harus pelan-pelan ya Kak untuk mengenalkan. Karena mungkin kita juga di sini tidak menyalahkan sebuah kebudayaan yang memang lahir lebih dulu budaya tersebut di kehidupan mereka. Tapi di sini apakah memang ketika mempertahankan suatu budaya, tapi budaya tersebut merugikan ke depannya untuk remaja, misalnya kebudayaan menikah muda di suatu kecamatan yang memang itu menjadi sebuah budaya tersendiri, usianya misalnya di bawah 15 tahun misalnya, atau di bawah 20 tahun, belasan tahun, 12 tahun. Itu secara fisik bagi anak perempuan ataupun laki-laki, mereka belum siap dari segi fisik, apalagi segi mental seperti itu. Ketika misalnya perempuan itu menikah di usia yang belum diberikan usia matang, maka akan bermasalah terhadap alat reproduksinya, atau misalnya kan bermasalah terhadap problem-problem lain yang nanti akan muncul. Contoh misalnya nanti ketika misalnya belum siap kandungannya, biasanya nanti efeknya adalah salah satunya stunting, atau misalnya gizi yang tidak tercukupi, entah itu cacat atau misalnya apa, karena memang dari segi kesiapan organ reproduksinya mereka belum siap. Jadi itu yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada kaum remaja. Seperti itu. Wah, ternyata emang harus dilihat lagi ya Kak, kalau misalnya demi kebaikan, kenapa enggak gitu ya Kak, kita edukasi gitu. Nah, terus juga nih Kak, kalau untuk dari Kakak sendiri nih, suka dukanya menjadi duta genre itu gimana sih Kak? Boleh diceritain nggak Kak? Kebanyakan sukanya sih. Kebanyakan sukanya karena kalau diri saya pribadi ketika ditanya hobi kamu apa misalnya, selain saya misalnya hobi olahraga atau misalnya hobi makan makanan yang mungkin bisa jadikan hobi saya juga hobi untuk bertemu orang baru. Nah, bertemu orang baru ini saya aplikasikan untuk bekerja di bidang sosial, atau misalnya aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Karena menurut saya bertemu dengan orang baru adalah pembelajaran baru buat saya. Dan ketika ditanya suka duka, itu banyak kan sukanya. Karena ketika misalnya kita ke kecamatan-kecamatan yang jauh dari akses yang layak, misalnya kecamatan yang jauh dari kota intinya, itu kita bisa bertemu dengan anak-anak, kita bisa membagikan misalnya kalau saya di literasi membagikan buku, terus mengajarkan anak-anak bahasa Inggris karena saya dari hubungan internasional misalnya. Atau misalnya ketika anak-anaknya sudah masuk ke dunia kita nih, misalnya ke dunia genre, nah kita kan dengan mudah bisa mengenalkan program-program tersebut. Kalau dukanya sih ya bisa dibilang tidak ada ya tuh ya. Maksudnya paling dukanya ketika
mereka yaitu kurang pemahaman dengan genre, akhirnya mereka misalnya tidak ikut programnya karena itu sangat disayangkan. Tapi selebihnya itu sangat bermanfaat sekali ya, buat saya yang akhirnya jadi apa ya? Jadi sukanya itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun karena saya yakin ketika saya bisa menebar manfaat kepada orang lain pun insya Allah akan mengikuti hal yang sama seperti itu. Wah, keren banget nih. Ternyata lebih banyak sukanya malah dukanya nggak ada nih ya, Kak. Jadi, Betul menurut karena saya. menebar manfaat. Wih, Betul. keren, keren, keren. Dan itu juga menebar manfaat untuk orang lain ya, Kak. Nah, selain itu nih, Kak, jadi penasaran nih, Kak. Awal mula Kak Suhe itu bergabung dengan Duta Genre, dengan Duta Bahasa, dengan Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat, itu tuh gimana sih, Kak? Boleh diceritain nggak sih, Kak, awal mulanya kok bisa tiba-tiba terjun gitu, Kak? Kalau untuk kompetisi sendiri ya seperti Duta Genre ataupun Duta Bahasa itu awalnya lihat teman dulu sih, misalnya teman-teman pakai selempang bertuliskan Duta Genre, Duta Bahasa, itu sangat menginspirasi saya. Apalagi misalnya di Duta Bahasa ataupun di Duta Genre yang memang yang dicari adalah mereka yang punya kontribusi aktif di masyarakat. Karena menurut saya duta itu adalah representatif aktif yang dipilih oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa Barat untuk menjadi ikon kepemudaan misalnya itu, atau ikon-ikon yang bisa merepresentasikan tadi bahasa ataupun misalnya genre seperti itu. Dan memang ketika saya melihat teman saya terjun di duta bahasa ataupun di duta genre yang memang punya kontribusi untuk membantu masyarakat, saya di sana tergugah untuk mengikutinya seperti itu. Dengan duta genre misalnya, dulu saya melihat teman saya berselempangkan duta genre tahun 2018. Kegiatan-kegiatan sangat seru tuh, misalnya ada memperingati Harganas, bertemu dengan bapak petinggi-petinggi di kabupaten ataupun di provinsi, bekerja sama, membuat sebuah program-program menarik dengan anak-anak, dengan pemuda, dan itu sangat menggugah hati saya yang memang suka dengan keadaan yang berbau kemasyarakatan. Wah, ternyata awal mulanya emang dari temen ya, Kak. Lihat temen, betul, awalnya dari temen. Menginspirasi nih, jadi tergugah dan ingin terjun langsung gitu ya, Kak. Betul. Wah, keren banget nih. Nah, selain itu nih, Kak, aku juga mau tanya nih, Kak. Kalau misalnya nilai apa sih yang ingin Kak Suhe sendiri angkat selama menjadi duta genre ataupun duta yang lainnya gitu, Kak? Nilai yang tentunya penting adalah nilai integritas diri seperti itu. Karena saya memahami kehidupan ini adalah setiap kegagalan yang saya dapati di dalam proses kehidupan itu adalah sebuah keberhasilan dan pencapaian integritas diri saya seperti itu. Dan saya pun mempunyai rumus kehidupan sih biasanya yang selalu saya pegang. Biasanya untuk ditanyakan sebuah integritas, saya menggunakan rumus E plus O equals outcome. Jadi event atau kejadian ditambahkan dengan halo? Iya, halo. Event ditambahkan dengan kejadian tersebut ditambahkan dengan event akan menjadi sebuah outcome atau sesuatu yang bisa dijadikan outcome tersebut ketika kita bersikap apapun, maka akan kita dapatkan sikap, entah itu sikap yang sama ataupun sikap yang berbeda dari masyarakat atau dari orang-orang yang sudah kita sikapi, dan tentunya itu adalah outcome kita. Outcome tersebut adalah dari beberapa kejadian-kejadian yang telah saya lakukan melalui duta genre, duta bahasa, ataupun ajudan milenial atau kegiatan yang lainnya. Itu adalah sebuah nilai yang saya dapatkan, dan tentunya nilai tersebut akan menjadi outcome saya, dan itulah integritas diri saya. Wah, keren banget nih. Apalagi tadi ada rumusnya juga ya, Kak.
Jadi ada kegiatan terus ditambah dengan apa yang kita lakukan dan itu akan menjadi outcome kita gitu ya Kak. Iya, betul. Wah, keren banget nih. Berarti emang kalau untuk Kasuhe sendiri nih emang benar-benar positif banget dan Oh, benar-benar mengajak ke teman-temannya gitu ya, Kak. Gimana sih biar outcome-nya itu juga baik gitu ya, Kak. Nah, untuk teman-teman nih yang masih join, jika ada pertanyaan bisa banget nih langsung ditanyain di kolom komentar atau di kolom chat. Nah, gitu ya. Nah, terus aku mau nanya lagi nih untuk Kasuhe. boleh. Nah, untuk Kasuhe sendiri nih, apa sih arti genre arti duta genre bagi Kasuhe? Bagi saya, gelar itu adalah dedikasi. Karena yang terpenting adalah bukan sebuah samir yang saya pakai, bukan sebuah titel yang saya sematkan di apapun itu. Yang terpenting adalah dedikasi, karena memang dari dedikasi tersebut akan muncul sebuah tanggung jawab yang harus saya laksanakan dan selesaikan sebaik manapun gitu, sebagai bentuk dari tanggung jawab saya atas apa yang saya pilih. Karena menjadi seorang duta genre adalah pilihan hidup saya, gitu, pilihan hidup yang pernah saya pilih dan tentunya harus saya pertanggungjawabkan ke depan. Wah, keren-keren. Jadi kalau kita udah memilih, jadi kita juga harus bertanggung jawab akan pilihan kita Betul, ya, Kak. betul, betul. Nah, jadi penasaran nih, motivasi apa sih awal mula Kak Kasuhe itu jadi seperti sekarang nih gitu? Motivasinya apa sih, Kak? Motivasi terbesar saya adalah keluarga sih teh. Jadi dalam artian ibu saya selalu mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain. Dan dari sanalah saya berusaha untuk aktif di kegiatan-kegiatan dalam kampus ataupun luar kampus atau kegiatan kemasyarakatan. Uh, ya orang tua kita jelas mensupport kita dalam keadaan apapun, mendukung kita dalam hal keadaan apapun, dan dan kita bisa merefleksikan hal tersebut di kegiatan-kegiatan aktif kita di luar. Dan saya juga, kalau misalkan masalah kegiatan aktif atau tidaknya itu mungkin dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing ya. Ada misalnya yang memang dia bisa melakukan quality time secara sendiri, ada yang misalnya dengan teman-teman atau dengan kelompoknya atau dengan komunitasnya. Tapi yang saya pilih adalah tadi dengan membantu orang banyak, otomatis kita juga harus banyak bekerja sama dengan orang lain. Jadi motivasi terbesar saya adalah keluarga. Jadi jangan sampai apa yang kita dapatkan ilmu-ilmu yang ada di kampus atau di masyarakat kita tidak aplikasikan langsung gitu untuk membantu orang lain. Berarti emang harus dari keluarganya juga dan karena Kak Soe juga udah dapat banyak ilmu, jadi ingin berbagi juga ya Kak. Jadi biar sama-sama belajar gitu. Wah. Nah, terus juga nih Kak. Nah, dampak apa aja sih Kak yang Kak Soe rasakan semenjak jadi duta genre, Dubas dan ajudan milenial itu tuh dampak positif apa aja sih Kak yang Kak Soe rasakan? Kalau ditanya dampak, mungkin ketika seseorang mendapatkan titel atau gelar duta atau misalnya sesuatu yang mungkin ada sangkut pautnya dengan masyarakat, pasti mereka itu adalah figur untuk masyarakat atau misalnya figur untuk remaja misalnya kalau genre seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya memanfaatkan titel tersebut untuk menjadi contoh yang baik, dalam artian menjadi seseorang yang punya dedikasi yang baik juga untuk membantu mereka seperti itu. Karena jangan sampai apa yang kita dapatkan ya cuma numpang nama doang dan gelar gitu, sisanya tidak ada. Sayang sih kalau dimanfaatkan, tapi memang itu dikembalikan lagi ke diri masing-masing. Tapi ketika sudah punya platform bagus seperti duta genre, duta bahasa, PSAI dan milenial, kalau misalnya kita cuma hanya ingin dapat gelarnya, menurut saya itu sangat disayangkan sih, karena di sana kita banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita kembangkan, hal-hal positif yang bisa kita lakukan, tentunya untuk selalu selalu berkontribusi seperti itu untuk kemajuan bangsa. Wah, berarti untuk dedikasi dan berkontribusi ya Kak. Jadi kita juga karena udah punya gelar nih, pas banget udah ada wadahnya,
Ini harus Betul. banget digali ya Kak, harus banget Betul. digali. Nah, jadi mau tahu nih Kak, nah menurut Kak Suhe gimana sih pandangan terkait pergaulan bebas atau pergaulan negatif nih Kak? Kalau kayak gitu tuh gimana sih Kak? Mungkin dari hal tersebut karena mereka kurang mawas diri terutama, dan Hmm. mawas diri tersebut ya faktor-faktor mereka terjerumus di hal-hal yang negatif tersebut bukan hanya berasal dari dirinya atau mawas diri tadi, mungkin dari pengawasan orang tua juga kurang, atau misalnya kurangnya self love terhadap diri sendiri, dan lingkungan yang menyebabkan mereka terjerumus di kegiatan-kegiatan negatif itu. Dan menanggapi hal tersebut sangat disayangkan ya ketika misalnya uh, kita yang dianugerahi sesuatu yang bisa kita manfaatkan di luarnya, misalnya ketika di kampus ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa memupuk diri kita jauh lebih baik lagi. Contohnya misalnya ada organisasi hima atau organisasi-organisasi yang sesuai dengan passion kita. Ketika kita ada di kendaraan yang bagus, sayang banget kalau kita tidak mengendarai kendaraan tersebut dengan kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Jadi uh, kepada anak-anak yang mungkin sekarang uh, menjadi korban dari uh, kejadian-kejadian yang mungkin telah dialami oleh mereka, kita harus memberikan dukungan, seperti dukungan-dukungan untuk membuat mereka jauh lebih baik lagi, karena ini bukan merupakan masalah kesalahan terbesar mereka, tapi bagaimana mereka bisa bangkit dari sesuatu yang membuat mereka merasa tidak berarti, seperti itu. Jadi kita sebagai orang-orang yang tahu nih misalnya teman-teman kita sedang murung atau misalnya sedang tidak bersemangat menjalani kehidupan, tugas kita adalah terus memotivasi dan memberikan semangat kepada mereka agar mereka tetap mempunyai dukungan, agar mereka tetap mempunyai sesuatu yang bisa mereka lakukan ke depannya dengan dukungan-dukungan kita. Karena yang mereka butuhkan di sini adalah bukan cemoohan kita, bukan nasihat yang menyudutkan mereka, tapi dukungan kita untuk uh, terus memotivasi mereka agar mereka tetap ya berkegiatan positif nantinya. Hmm. Wah, berarti kita juga kalau melihat ada teman yang ternyata udah terlanjur nih ya Kak, jangan Betul, dicemooh atau dijauhkan ya Kak, malah betul, kita harus harus deketin, terus juga kita harus kasih support ya Kak, dukungan gitu betul, kan. betul. Agar mereka tidak Wah. melakukan hal tersebut. Karena ada misalnya ketika sekarang uh, ada anak-anak yang maaf ya, misalnya efek dari nikah duluan misalnya ya, atau menikah di usia muda, misalnya dia hamil di luar nikah misalnya, atau hamil tidak sesuai dengan usianya akibat misalnya dari pacaran yang berlebihan misalnya. Kebanyakan kan kalau kita temui di masyarakat dan saya melihat di masyarakat langsung, itu misalnya mereka dijauhi atau misalnya dicap bahwa dia itu benar-benar negatif dan tidak bisa diampuni misalnya. Nah itu salah, persepsi yang salah menurut saya, karena memang bukan hal itu yang si korban butuhkan, tapi di sini adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan dukungan dari kita agar mereka bisa bangkit dan tidak melakukan hal yang sama atau melakukan kesalahan yang sama. Itu setiap fakta yang saya dapatkan di masyarakat ketika misalnya dia mendapatkan permasalahan tadi misalnya ya, mereka sudah mempunyai tidak semangat hidup karena itu udah mah ya dia jadi korban tapi tidak mendapat dukungan. Nah itu yang mungkin bisa menyebabkan mereka bunuh diri atau misalnya bisa menyebabkan mereka gila dan mereka tidak punya semangat hidup untuk membangun hidup seperti itu. Wah, ternyata emang benar-benar harus kita nggak boleh mencemooh dan mengucilkan ya Kak, malah Betul. nanti dampaknya mereka malah bisa bunuh diri atau lebih berbahaya lagi gitu ya Kak untuk Betul. kedepannya. Nah, ini nih ada komentar nih dari Kak Zaki, katanya aku setuju banget karena memang terjadi di usia-usia segini. Wah, pasti Kak berarti. Terus juga ada dari Kak Agam, katanya luar biasa Kang atas motivasinya dan kisahnya yang menginspirasi. Perkenalkan saya dari Dubaspol Jabar 2014. Wah, ternyata semakin banyak nih kayak kolega-koleganya Kak Atau Suher alma nih. mater. Pas banget ya Kak. Wah, berarti kalau untuk dari Kak Suher sendiri dan program-program
Dubes sendiri gimana sih Kak untuk menaungi atau untuk mendukung gitu Kak orang-orang yang telah terlanjur, misalnya kayak dia udah terlanjur tapi gimana sih biar kita itu juga mewadahi mereka biar mereka itu nggak makin parah gitu. Nah, seperti contoh-contoh yang terjadi di masyarakat ya, ada ya ketika dia menjadi korban, ketika dia menjadi sesuatu yang dikucilkan di masyarakat, akhirnya kita masuk di sana dan membuat sebuah ya program-program yang tentunya merangkul mereka untuk tetap berkegiatan positif di daerahnya, seperti itu. Dan ketika melihat tersebut, itu benar sangat disayangkan sekali ya, sangat sangat tidak tidak patut untuk dicontoh bagi kita ketika kita melihat teman kita sendiri yang tadinya kita dekat tapi dia menjadi korban dari hal-hal tersebut, tapi kita lantas menjauhinya seperti itu. Dan memang tugas dan peran duta gender di sini adalah bagaimana kita memberikan solusi untuk mereka-mereka yang menjadi korban seperti itu melalui program-program. Kalau saya di Gender itu punya yang namanya kelas hobi. Kelas hobi itu adalah sebuah program yang mana mereka bisa mencurahkan kegiatan-kegiatan mereka sesuai dengan yang mereka lakukan hobinya seperti itu. Jadi misalnya ada yang hobi menulis, ada seminar-seminar penulisan, ada misalnya tentang pemahaman literasi dan sebagainya, kita mendatangkan duta bahasa misalnya seperti itu. Ada misalnya mereka yang senang hobi berolahraga, kita juga membuat sebuah turnamen-turnamen olahraga agar mereka bisa tetap bergembira dengan hobi mereka. Jadi yang kita cari di sini adalah bagaimana mereka ya bergembira dengan apa yang mereka sering lakukan atau mereka sukai seperti itu. Karena hobi ini kita tidak bisa memaksakan individu berdasarkan apa yang kita suka, tapi ya berdasarkan apa yang mereka suka. Misalnya teteh saya masak dulu ketika saya di sana ada program Master Chef kecamatan ini misalnya. Nah itu sangat sekali untuk teteh-teteh yang hobi masak misalnya, itu sangat hobi mereka sangat tersalurkan walaupun misalnya tingkatnya hanya sebatas kecamatan, tapi apresiasi tinggi dari mereka karena mereka telah mencurahkan kebisaan mereka melalui hal tersebut, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai platform terbaik bagi kita untuk menumbuh kembangkan hobi atau kebiasaan mereka supaya mereka itu tahu, oh ternyata saya tuh bisanya di sini, oh potensi saya dimasak misalnya bagus, kenapa saya nggak kenapa saya nggak dikembangkan gitu. Otomatis ketika dia berpikir seperti itu, mereka berpikir untuk apa nih yang harus aku lakukan ketika misalnya aku jago masak, oh aku ikut kursus masak aja, aku mau buka usaha tentang kuliner misalnya. Nah itu kan nanti dari perencanaan tersebut akan memunculkan perencanaan-perencanaan yang lain yang memang mendukung untuk mereka bisa hidup lebih baik ke depannya seperti itu. Wah, seru banget tadi di ini, apalagi Master Chef sekecamatan gitu ya kayak itu. Betul. Jadi aduh menarik banget. Jadi untuk sekecamatan, jadi yang ingin masak-masak itu tuh jadi ikutan, dan jadi mereka ada wadahnya tersendiri ya Kak. Jadi nggak di rumah murung kayak aduh kenapa nasiku, nggak kayak gitu ya Kak. Mungkin mereka ketika misalnya di rumah atau menghabiskan kegiatan-kegiatan di rumah itu biasanya di lingkungan mereka atau di kelurahan atau di desanya itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang mewadahi mereka, sehingga istilahnya mereka, kalau bahasa sekarang mah gabut ya, jadi gabut itu tidak ada kegiatan yang mengharuskan mereka untuk yang berdiam diri di dalam rumah. Jadi sangat sayang sekali ketika kita misalnya tidak menggerakkan karang tarunanya untuk menjalankan program-program genre misalnya, atau menjalankan program-program yang mendukung tumbuh kembangnya seorang remaja di pedesaan seperti itu. Wah, berarti emang harus saling bersinambungan gitu ya Kak, harus kerjasama antar karang tarunanya, terus masyarakatnya gitu ya Kak. Wah, seru banget nih tadi. Nah, terus juga ini nih Kak, aku jadi penasaran nih, menurut Kak Suhe sendiri, apa sih pentingnya berencana atau perencanaan? Pentingnya berencana adalah bagaimana
teman-teman semua bisa menyiapkan kehidupan lebih baik ke depan. Dari berawal dari rencana itu akan menjadi sebuah hasil yang teman-teman mau atau hasil yang mungkin teman-teman impikan. Karena misalnya dari sebuah perencanaan itu akan muncul sebuah proses. Dari sebuah proses itu akan muncul berbagai hambatan, berbagai rintangan, berbagai kekuatan-kekuatan baru atau pembelajaran-pembelajaran baru yang bisa teman-teman gunakan untuk perencanaan kemana di kemudian hari. Karena hasil dari hidup adalah pengalaman, misalnya. Dari pengalaman itu adalah perencanaan, seperti itu. Jadi tetaplah berencana, tetaplah berproses, dan tetaplah berkegiatan dimanapun di arah yang positif, karena dari perencanaan itu akan memunculkan pembelajaran tadi yang bisa kita gunakan untuk di kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Wih, mantap deh, mantap. Jadi ya, berencana itu penting banget ya, Kak, untuk Betul. kita gitu ya, Kak. Nah, terus nih, Kak, untuk teman-teman nih, misalnya ada yang mau join jadi duta genre atau wadah-wadah yang lain. Nah, itu tuh dari Kasusnya sendiri, ada tipsnya nggak sih, Kak? Gimana sih biar kita bisa join dan gabung gitu, Kak? Untuk misalnya ini platform berbeda ya Teh. Ketika misalnya kalau mau di duta bahasa itu bisa info-infonya bisa kita lihat di Instagram Dubas Jabar. Itu sebuah program yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Jawa Barat, jaring pemuda-pemuda untuk peduli terhadap bahasa dan berkontribusi langsung terhadap kebahasaan atau isu-isu kebahasaan yang dituangkan dalam sebuah program. Itu mungkin bisa melalui Balai Bahasa seperti atau informasi teman-temannya yang memang pernah ikut nih di Duta Bahasa, dan misalnya teman-teman punya skill berbahasa yang bagus atau punya pemahaman atau kebisaan bahasa asing yang banyak, bahasa Thailand atau misalnya bahasa selain dari bahasa Inggris misalnya bahasa asingnya, itu bisa teman-teman uji kemampuan teman-teman di Duta Bahasa. Dan yang terpenting adalah ketika teman-teman saya punya komunitas positif membagi-bagikan buku yang masih layak pakai untuk anak-anak desa misalnya, nah boleh itu digunakan di Duta Bahasa karena itu sangat sinkron sekali ya dengan literasi dan sebagainya. Kalau misalnya untuk Duta Genre, biasanya kalau untuk ingin bergabung di Duta Genre itu harus minimal bergabung 1 tahun dulu di PIK. PIK itu apa? PIK itu Pusat Informasi dan Konseling, yang mana itu adalah sebuah organisasi remaja yang ada di tiap kecamatan teman-teman seperti itu. Kalau misalnya di saya mah nggak ada PIK-nya, atau misalnya di kabupaten saya kurang terdengar PIK-nya. Nah, tugas teman-teman di sana adalah membuat PIK itu jadi di sana, membuat PIK itu bergerak. Jadi teman-teman di sini bukan hanya orang yang mau ikut bergabung di organisasi yang sudah jadi, tapi orang yang hebat menurut saya adalah bagaimana mereka membuat organisasi atau membuat sebuah perkumpulan positif dari nol, dan tentunya bisa berkembang ke depannya dari jasa teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak punya perkumpulan positif, buatlah PIK atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Nanti koordinasinya sama siapa? Biasanya sama kecamatan-kecamatan atau dari kabupaten. Nanti mereka akan bantu mewadahi untuk membuat sebuah PIK, dan teman-teman adalah bukan sebagai peserta dari organisasi, tapi teman-teman adalah orang yang membuat PIK itu sendiri. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman ambilkan program-program PIK itu, program-program tentang remaja, seperti misalnya tentang reproduksi atau mewadahi hobi-hobi yang bisa berarah positif, itu teman-teman bisa disalurkan di Pusat Informasi dan Konseling itu. Dan teman-teman bisa mendaftar tuh menjadi duta genre di kabupatennya masing-masing. Wah, ternyata dari awalnya itu harus dari PIK dulu nih ya, Kak. Nah, dari Betul, itu kalau misalnya nggak ada nih, malah harus kita ya, Kak, yang membangun. Jadi betul jangan, kalau bisa. ya, kok nggak ada, jadi nggak jadi deh. Jangan malah kayak gitu ya, Kak. Betul, karena yang dituntut adalah dedikasi deh. Jadi misalnya akan menjadi sebuah pencapaian yang bagus juga ketika misalnya di daerah kita tidak ada sesuatu yang positif, tapi kita buat sesuatu positif itu menjadi kebiasaan yang dipakai oleh remaja-remaja. Misalnya di remaja itu yang tadinya remajanya cuman nongkrong di gardu, atau misalnya tidak punya kegiatan di rumah, gabut doang misalnya ya, tidak punya
ini kita bisa menggunakan platform PIK itu untuk kegiatan-kegiatan positif yang bisa disalurkan seperti itu. Kita membuat sebuah seminar atau misalnya kita membuat sebuah turnamen tadi, misalnya sekarang sedang digandrungi game online misalnya. Nah, kita juga bisa menggunakan platform PIK itu sembari kita menyebarkan nilai-nilai genre di dalamnya. Seperti itu. Wah, seru banget tadi. Jadi dari PIK ini juga harus kita dedikasi dan menyebarkan dampak-dampak positif gitu ya, Kak. Betul. Nah, jadi penasaran nih, kalau untuk Kak Suhe sendiri nih, goals kedepannya gimana sih, Kak? Goals kedepannya nih, apakah ingin menebarkan dampak positif lainnya, atau lebih luas, atau gimana nih, Kak? Kalau ditanya tujuan ke depan adalah tentu saya ingin hidup bahagia. Saya ingin hidup di dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya adalah setiap goals atau pencapaian yang saya rencanakan sekarang itu bisa terwujud di kemudian hari atau di masa depan dengan dengan pembelajaran-pembelajaran yang sekarang ditilik dari proses yang saya kerjakan. Jadi misalnya ada sesuatu yang harus saya perjuangkan untuk menciptakan mimpi saya. Seperti ketika misalnya sekarang dari kelas 5 SD saya ingin menjadi seorang diplomat. Otomatis diplomat itu masuk jurusan kuliahnya apa? Ya otomatis HI ya, hubungan internasional. Terus misalnya dari kelas 1 SMA saya ingin jadi duta bahasa. Saya itu ikut 5 kali duta bahasa, tapi tahun 2020 adalah tahun di mana saya bisa ikut menjadi semifinalis dan bisa bergabung di Balai Bahasa. Jadi sangat perjuangannya itu sangat terasa sekali sampai bisa 5 kali ikut dan menjadi bagian dari duta bahasa Jawa Barat seperti itu. Jadi goals saya tadi tentunya dari apapun yang saya lakukan adalah kegiatan-kegiatan saya ingin membantu banyak orang dan bermanfaat untuk kedepannya seperti itu. Wah, amin, amin. Apapun goals dari Kak Suhe, kita doakan ya teman-teman agar terkabul dan tercapai. Wah, nah tadi Kak Suhe sempat menyinggung sedikit nih, daftar jadi duta bahasa atau duta genre tadi sebanyak 5 kali. Duta bahasa. Oh, duta bahasa itu boleh cerita sedikit gak tuh, Kak? Sedikit aja. Kalau di Jawa Barat kan duta bahasa biasanya ada yang bagian pelajar dan bagian senior lah ya, untuk 17 ke atas atau 18 tahun ke atas. Nah, dari pelajar itu saya tidak pernah masuk karena mungkin belum rezeki saya sih ya, belum rezeki seorang Sulender untuk bergabung di duta bahasa dan berkontribusi langsung di kebahasaan seperti itu. Ini memang pada waktu kelas 1 saya daftar, tapi kendalanya adalah email yang saya kirim tidak terkirim seperti itu. Jadi kan itu tersendiri. Jadi ketika tahunnya 3 hari sesudah pengumuman 100 besar. Jadi ya sudah gitu. Saya coba lagi tahun berikutnya di kelas 2 itu saya tidak masuk tidak masuk 100 besar. Selanjutnya dicoba lagi di duta bahasa pelajar, itu saya tidak masuk seperti itu. Karena memang banyak sekali saingan dan saya pun mungkin belum dianugerahi untuk bergabung di duta bahasa seperti itu. Dan selanjutnya ketika lulus, alhamdulillah nih saya masuk, tapi cuma 100 besar aja. belum bisa ke tahap selanjutnya, yaitu di tahap 40 besar pada waktu itu. Jadi, nah alhamdulillah di tahun 2020 ini pencapaian saya terbayarkan dengan saya menjadi duta bahasa Jawa Barat. Dan lebih dari itu adalah saya ingin bekerja sama dengan duta bahasa Jawa Barat di dalam program-programnya, terutama dalam pengembangan literasi dan memartabatkan bahasa seperti itu. Wah, jadi perjuangannya benar-benar sampai 5 tahun gitu ya, Kak. Jadi jangan pantang menyerah dan terus mencoba ya, Kak. Betul. Keren banget nih. Jadi pokoknya untuk teman-teman mungkin jangan langsung kok gagal sih gitu. Jangan malah rendah diri gitu ya, Kak. Wah, ini nih sangat menginspirasi banget nih. Jadi kita emang harus mencoba terus sampai benar-benar yang kita rasain pasti bakalan dapat juga gitu ya, Kak. Betul, karena aku jadi paling yang sering kita ketemunya adalah memiliki rasa kekhawatiran, atau biasanya anak muda sekarang namanya insecure ya,
insecure yang berlebihan. Iya. Belum aja dicoba mereka udah mikir, aduh ini gimana ya, aduh misalnya saya bisa nggak ya, aduh saya takut salah. Nah itu sih yang harus teman-teman buang terlebih dahulu kalau misalnya teman-teman mau mencapai goals teman-teman. Sebenarnya mau jadi duta bahasa, aduh bahasa Inggris saya kurang misalnya, aduh saya nggak bisa apa-apa tapi saya pengen jadi duta bahasa. Apa yang harus teman-teman lakukan adalah ya teman-teman berusaha untuk mencari apa yang mereka cari, misalnya gabung berkontribusi di bidang kebahasaan, bisa ikuti teman-teman di kegiatan literasi daerah teman-teman, atau misalnya bisa yang membuat sebuah program-program literasi atau misalnya program-program genre yang memungkinkan kegiatan itu mendukung teman-teman untuk untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di duta genre ataupun duta bahasa. Jadi hilangkanlah insecure, tapi perbanyaklah bersyukur dan lakukan hal itu dengan continue, dan ya kegiatan itu ciptakan sendiri oleh teman-teman. Wih, mantap. Jadi hilangkan insecure dan terus bersyukur Perbanyaklah gitu ya bersyukur. Kak. Perbanyaklah bersyukur. Karena dari rasa insecure tersebut itu selalu muncul rasa ketidaksyukuran kita terhadap Tuhan kan. Kayak misalkan, aduh dia lebih cantik, hidungnya mancung, saya nggak pede nih ikut duta bahasa, dia cantik, misalnya bisa ya lookingnya mungkin atau penampilannya menjual misalnya ya, menjual dari segi. Tapi dia ya otomatis itu merupakan sebuah hal yang tidak baik untuk kita lakukan ke depannya, dengan ya hal tersebut secara tidak langsung tidak mensyukuri apa yang Tuhan ciptakan. Tapi ketika misalnya teman-teman pede dengan apa yang teman-teman miliki, baik itu fisik yang teman-teman sekarang punya, itu adalah bentuk rasa syukur teman-teman ketika teman-teman mencoba untuk percaya diri dan lakukan hal tersebut. Seperti itu. Jadi apa teh? Hindari insecure, perbanyak bersyukur. Wah, teman-teman diingetin terus nih sama Kak Suhe nih. Terus juga dari Kak Agam, katanya siap, coba lagi Dubas tahun depan. Siap Kak. Wih. Tuh, sampai batas usia yang ditentukan Dubas itu sampai habis lah ya, misalnya sampai 24, ya teman-teman lakuin aja. Saya pun 5 kali itu ya alhamdulillah Allah membukakan jalan saya untuk bergabung di duta bahasa. Apalagi teman-teman yang punya potensi yang tinggi, punya dedikasi yang tinggi, insya Allah teman-teman bisa di lain kesempatan bisa masuk untuk bergabung di duta bahasa ataupun di duta genre. Wah, keren. Nah, nggak kerasa nih Kak, ngobrol-ngobrol kita udah di penghujung nih Kak. Padahal lagi seru banget tadi ngebahas duta genre, duta bahasa, gimana sih perjuangannya. Nah, ini nih kita udah di penghujung. Mungkin ini pertanyaan terakhir aku nih sekaligus closing statement dari Kak Suhe nih. Kalau pertanyaan dari aku, pesan apa sih dari Kak Suhe itu untuk teman-teman anak muda Indonesia itu agar terus berencana untuk masa depannya gitu Kak. Dan closing statement dari Kak Suhe. Oke. Buat teman-teman yang ingin yang mempunyai perencanaan ke depan, tetap lakukan perencanaan itu. Jangan pernah bosan untuk membuat sebuah rencana yang mendukung tujuan utama teman-teman. Jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu yang bersinggungan langsung dengan tujuan teman-teman. Dan perencanaan-perencanaan itu akan berbuah manis ketika waktu yang tepat itu datang menghampiri di hidup teman-teman. Jadi jangan pernah bosan untuk melakukan tersebut. Karena apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita semai sekarang, itu yang akan kita tuai. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan teman-teman, misalnya sekarang berkegiatan positif, atau misalnya berkegiatan yang lain, itu layaknya sebuah pohon yang mempunyai daun yang banyak atau ranting yang banyak dan daun yang banyak, dan hasil yang tersebut bisa diaplikasikan menjadi sebuah buah dari pohon tersebut yang bisa kita manfaatkan nantinya. Jadi teman-teman lakukanlah perencanaan tersebut, bisa dilakukan misalnya melalui notebook teman-teman, atau misalnya dari catatan-catatan kecil yang bisa ditempel dimanapun teman-teman, supaya bisa ingat terus dan melakukan perencanaan tersebut dengan action yang nyata dari teman-teman. Kalau misalkan mau jadi
duta bahasa, ya otomatis kita juga harus bisa berkontribusi di masyarakat. Kalau misalkan mau apa ya, jago musik, jangan pernah tinggalin latihan-latihan bermain musiknya. Atau misalnya mau jadi juara badminton atau juara main bola, jangan pernah skip latihannya atau jangan pernah menunda latihannya. Jadi itu adalah proses yang teman-teman harus cintai. Jadi cintailah proses, maka hasil itu akan datang dengan sendirinya. Seperti itu. Di waktu dan Wah, keren, keren. untuk Wah, keren banget nih Kak. Jadi lakukan proses dan cintai prosesnya gitu ya Kak. Dan betul. lakukan perencanaan dengan aksi nyata. Wah, ini nih mantep banget nih. Terus dari Kak Agus nih katanya mantap. Wah, keren banget. Super sekali gitu kata Kak Agus. Oh ya, satu hal mungkin Teh ya, satu lagi ya. Hmm. Satu hal yang mungkin harus teman-teman ketahui adalah yang membentuk dan yang mewujudkan perencanaan itu adalah teman-teman sendiri yang bisa melakukan. Jangan sampai teman-teman menyalahkan takdir Tuhan atau menyalahkan ketentuan Tuhan yang sudah Tuhan takdirkan, tapi teman-teman tidak ada usaha untuk merubah perencanaan yang teman-teman lakukan. Misalnya ya teman-teman ingin ya tadi misalnya ingin menjadi seorang juara dalam kompetisi, tapi teman-teman tidak melakukan kontribusi-kontribusi yang mendukung untuk menjadi seorang juara. Nah itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi jangan pernah. Wah, kayaknya Kak Suhel lagi ini nih, sinyalnya nih, terkendala sinyal nih di akhir-akhir. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman jangan kemana-mana dulu nih, kita lagi menunggu Kak Suhelnya nih. Sinyalnya lagi agak loading, mungkin terkendala sinyal. Tadi udah seru banget sama Kak Suhe, dijelasin dari mulai perencanaannya, dedikasinya, tipsnya gimana sih. Nah, kayaknya ini terkendala jaringan dan susah nih kayaknya untuk masuk kembali. Mungkin aku tutup aja kali ya. Untuk teman-teman yang masih join dan untuk Kesuhe, terima kasih banyak sudah bercerita bersama. Nah, nih. Tunggu ya. Kita mau coba dulu nih. Kak Sohe udah aku undang sih. Seharusnya dari Kak Sohe udah ada notifnya belum nih? Kalau nggak ada mungkin aku tutup aja kali ya Kak. Nah ini kayaknya nggak bisa nih. Udah aku klik tapi nggak nongol-nongol. Nah mungkin aku tutup aja untuk teman-teman yang masih join. Terima kasih banyak untuk Kak Sohe. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama kita. Terima kasih banyak dan sukses selalu kita doakan. Dan semoga apapun yang Kak Sohe sedang jalankan, aktivitas apapun yang sedang Kak Sohe kerjakan, semuanya berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Nah, kita coba dulu ya. Masih bisa nggak nih? Nah, gimana nih ya? Nggak bisa nih, Kak. Mungkin, nah, iya Kak, ternyata bermasalah. Ini nggak bisa-bisa. Padahal Kak Soe udah aku undang tapi nggak bisa join nih. Jadi aku tutup aja ya Kak. Pokoknya terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Kak Suhe. Dadah, selamat beristirahat Kak. Dan selamat sudah yudisium, lancar selalu.